ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وبقدره العظيم. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, Adena Komandan kita Dr. Andes Haji Muhammad Arif NN bersama dengan segenap rombongan pengurus cabang Muhammadiyah Belawan bersama dengan pengurus cabang Aisyah Belawan yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Salon Barat, jamaah masjid, alim ulama, para tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin dan hadirat para undangan, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Di pada rangkai paku ikan bersyukur merajatan nuri sisi araja abwasanna Allah Ta'ala. Rimuka nasabah farmasi dan tiga kanan. Wituma nasabah afan tingganan. Dan karena hilangnya Yesus lebih lologan kifal lebih. Lori sisi araja Allah Ta'ala jika kata ayundi. Dan karena malu kita macam tinggal kita melemah watak kalian untuk fakido menjalin silaturahim dalam rangka untuk memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid kita ini. Negamuan pada budak-budak masalah bertinggi hadir di negara kali lebih ada budak-budak ini hilang masih di bola lebih nafas Allah Taala. Witoba ada puna kami nak lebih ia dari beliau kata melo untuk ideologi Allah Taala. Beliau kata mereka hingga ada apa di mana ada yudi nasabari yang penimatukan tetap tak hanya tahu kalau sisi arajan Allah Taala ini pada pun tempat lebih. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terapi dalam kisah bahwa segenap duduk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada dalam kesempatan ini, ada perdepunan untuk mereka ingat tausiah lebih melebihi naya sesuatu yang akan sampai sunnah. Yaitu ada perdepunan apa pewe, masalah lebih hadir, teman lebihnya. Untuk Andre Nayero, Ondrona pada senengnya. Sehingga lebih ada perdepungan sama untuk pada segan dibandingkan yang dia sampai sunnah yang saya burakan. Luar biasa masalah lebih hadir, sehingga itu tentunya ahad kehadiran kita di tempat ini adalah merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nasabak dua kalimat turun kapasnya kita sila surata pada tahun masa lolo patang pada di panitia, tapi tidak bisa meninggalkan kesibukannya. Maka bertiga aja dia belum dewa cakap dunia, sehingga tidak sempat bersama-sama dengan kita. Sungguh mulia kita hadir ini, karena kita bisa hadir. Tentu negara lain akan tanda sangat indah. Melo dibuktikan oleh sesaranya kuangan Allah maka dan katumaki mengakui adanya sebagai atap oleh sesaranya kuangan Allah. Dan ini apa imam? Melo dipadu baik.
maka ada matang-matang di mapuji lalu suruh melebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maulid yang saya muliakan, narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani nigi to mapuji lo dia nasa Nabi nigi to mapuji lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah, menjadi umat isi ulung-ulung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga pamasir atau Allah. Jika kehadiran kita di tempat ini sebagai bukti bahwa engkau memang kiha mapuji lo di sisi lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah engkau bermain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajat di surga pamasir atau Allah. Nah, jika nanti biasa untuk mapuji lo Nabi, jika dimaksud, tentu yang dimaksud orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mau mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, engkau telur rupa warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya lagi lauri di mana masalahnya? Insya Allah, jamaah maulid yang saya muliakan, mereka kemungkinan berpedoman di telur fasalan warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kasih runtuh kita Allah Taala janjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kata siraga-raga Nabi si wolong-wolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga pematian Allah Taala. Ia namua warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor seti dan nomor 2 nagaru milarap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disewahan kesana. Digongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullahi wa sunnati rasul." Yang kedua pasal masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usalainya kau teman menjadi warisan kepada kita semua. Nareko engkamuatki maka tani masa riwayat pasal itu insya Allah angkaki dia salah banget. Bidino lebih dihamati dia sama bala dan pamala. Akhir masalah lebih hadir kitabullah wa sunnati rasul. Kita Nabi kita Allah Taala ini itu Al-Qur'an lebih nania sunnahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pamanariki loyuri di mana sini nak masalah lagi dan tidak diwarisi oleh orang yang bukan muslim dan muslimat. Ini dia masalah lebih hadir. Jadi ada warisan kemana lebihnya ketimbang warisan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini yang harus kita pegangi. Karena ia dua yang mencaji pedoman dari sisi ini mana masalahnya supaya kita diwedin selamat pada tugan rigo kata dua lebihnya yadino lebih dihamati insya Allah ridologan ya selamat kaman dan mendengar semua malam apa orang yang masalah lebih hadir tentu mudah-mudahan dari itu dia lebih maka cuy Lori sarumpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya leta cinta kepada Rasulullah akhirnya kita bermaulid, maka jangan lewatkan sehari semalam kita tidak menyentuh Al-Quran. Ajak naik di pada bawang irukut asoy dan niya dengan cara makatanya Quran atau dengan cara membaca Quran. Gari-gari dan kami pelahan Rugi besar kita masalah lebih
Jika kita lewatkan hari-hari kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk lurisinin dan fatawid, dia menjadi pembeda atas apa yang benar dan apa yang tidak benar. Masalah lebih hadir kira-kira mereka waktu dapati makanan ini HP ya dengan makanannya orang. Jujur, mana lebih banyak waktu digunakan pegang HP atau pegang Al-Quran? HP. Padahal di dalam HP juga ada Al-Quran. Cuma mungkin sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali kita buka WA, kita tidak pernah buka Al-Quran. Ya. Sehingga itu bagus sekali ya. Bagi yang punya HP, manfaatkan HP itu untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dengan waktu sejam 2 jam membuka WA, membuka Facebook, membuka Instagram, membuka apalagi dan lain sebagainya, YouTube. Buka-buka terus kurangi. Minimal 1 ayat kita baca. Untuk apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membaca Al-Quran masalah lebih hadir akan menghindarkan kita untuk muncul pikiran-pikiran negatif, menghindarkan diri kita untuk muncul niat-niat salah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik di muka bumi ini. Sebab ini di rumah tahu masalah lebih hadir, ruang bagi kita untuk melakukan dosa di muka bumi ini terbuka luas. Tapi sebaliknya juga ruang untuk kita melakukan amaliyah baik jauh lebih luas lagi, ruangnya terbuka buat kita. Tinggal kita, yang mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau menggunakannya untuk kebaikan ataukah untuk keburukan? Yang memilihnya bukan orang lain, tapi kita sendirilah yang akan memilihnya, menentukan pilihan kita. Jamaah Maulid yang saya muliakan, kalau hari ini kita merayakan Maulid Rasulullah, kita niatkan dalam hati, dipatukan ni atuk na hati kalau sisi raja dan pamala taala, maka dewi Tuhan, kadang pun kamar raja Tuhan, ternyata nampak tak sadar, mungkin pada orang pokok habis, namanya nama jalan terbuka, dalam sehari biasa dibuka. Bagi kita orang tua kita yang tidak pernah, yang tidak punya HP di rumah kita, saya kira semua ada Quran. Mungkin kita ke dia Quran. Mungkin dia Quran, tapi dia ikut mata. Makalah dan ketua nasisme. Ya. Dia gak ada, alhamdulillah. Mungkin menemukan Quran, dia gak ada Quran. Nih kira Quran itu makasilah dia mau taruh, sehingga saya kalau mau untuk taruh. Katanya mereka memiliki makian ke Qurannya itari matang ke Quran. Matang itu Quran gak ada rapi dia tidak baca. Ya, ternyata itu Quran dasarnya dari boleh dibaca. Kita ini, bukti bagus sekali ya. Al-Quran itu qiraah yang harus kita baca. Kirana madece ini bertuan dari bukan kesempatan saya dengan tempat di sini tahu di bertuan ini. Kemudian kita berupaya untuk menanyakan kepada orang-orang yang punya pengetahuan supaya kita bisa memahami apa makna dan kandungan yang ada di dalamnya dari pedin hari-hari. Semoga terketuk hati kita, ibu-ibu sekalian, pahlawan saya si bawah Magharibi. Itu waktu yang paling bagus untuk kita bermunajat. Sudah di masa punya Magharibi, kesini ada kurangi darah bisa kita. Sudah di tafakur, berzikir. Udah masa paya sunnah yang kurangi. Napai ini beriwa madece napai baca sini tu kiaya dua kiaya. Yang penting pak biasa di masa lebih hadir. Terbiasakan diri kita, jangan lewatkan waktu itu kita tidak menyentuh Al-Quran. Karena syafaat yang kita dapatkan dari Al-Quran sungguh luar biasa. Apalagi setiap selesai salat 5 waktu, ya kalau kita tidak bawa Al-Quran, yang bawa HP, bawa apa dan sekalian, biasakan itu bukan HP sejenak. Ya, aku Al-Fatihah baca Al-Fatihah itu
Itu luar biasa Bapak sekalian. Tapi ini butuh pembiasaan, butuh latihan agar senantiasa kita terbiasa untuk melafazkan lapas-lapas bacaan Al-Quran. Begini kita untuk mengaji masalah lebih hadir, insya Allah. Allah Taala patuh diberi kadang dari malumu lilana mak bicara masalah. Insya Allah karena kita biasa membaca dan melafazkan firman-firman Allah yang rilana orang lebih. Nah ini masalah lebih hadir dari kodekan. Hai pada ini lahir baca Quran yang masalah lebih hadir. Begitu jadi ucapan-ucapan yang kedua dari mulut kita akan mudah untuk mengundang timbulnya dosa, yang mudah muncul fitnah, yang mudah muncul mencerita kejelekan orang lain, yang mudah muncul adalah gosip dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lidahnya, lisannya tidak dijaga olehnya dengan sering membaca Al-Quran. Yang kedua masalah lebih hadir, warisan Nabi Muhammad SAW ini itu sunnah. Biasanya hadis. Iya. Biasanya hadis. Sininna wirikadan Nabi Muhammad SAW hadis mana sunnah. Sininna fangkaukan Nabi Muhammad SAW hadis itu sunnah. Bahkan sininna ambakuna Nabi Muhammad SAW itu juga sudah sunnah. Kemudian ini dibukukan oleh para ulama-ulama kita sehingga menjadi pedoman bagi kita. Ada orang bagus sekalian, ada hukumnya. Beberapa waktu yang lalu itu mengatakan bahwa kita ini umat Islam tidak perlu mempelajari hadis dan tidak perlu mempedomani hadis karena sudah ada Al-Quran. Ia bertuannya tidak paham. Biasanya warisan dari Muhammad SAW. Mana dari Muhammad SAW. Macam pun Al-Quran yang masalah lebih hadir. Al-Quran itu sempurna, sangat sempurna, sebagai petunjuk bagi kita. Nah dia kesempurnaan Al-Quran harus dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada sempajangnya itu sempajangnya masalah lebih hadir adalah perintah dalam Al-Quran. Aqimus shalah. Tentu kami sempajangnya, sigawi sempajangnya. Nah ini kiri lelena kurangnya. Jadi agar ramai maka ada teknologi caranya dipenuhi sempajangnya. Jadi kita boleh rapi-rapi caranya dipenuhi sempajangnya. Engkau hadis dari Muhammad SAW. Pada tahun karena kita Muhammad SAW ramai. Rigo makadana sallu kama ra'aitumuni usolli. Asal pada untuk menang pada Tuhan. Engkau untuk menang minta kak mana bagi masam pada. Itulah arlata lo dari Muhammad SAW. Maka cek di hadis dari Muhammad SAW. Di dalam Quran ini sempurna, tapi implementasinya pelaksanaannya engkau hadis saya. Ada dulu golongan namanya yang terus sunnah, kepanggil acana, dan karena sesat dia nabi lupa cuci di sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi lupa cuci. Padahal Al-Quran tidak bisa kita ikuti secara sempurna jika kita tidak mengikut dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kekurangan rapi maka ada patantakan dari kolorui, taluntakan dari ko magabidi. Lokat na nila nanti ya baca cile. Nigi bisa jawab ye bali ye beloka malay hadiah. Dari ko isay siya terkan sampai nanti lagi. Akan di mana yang tahu? Dengan isay saya kasih hadiah. Katakan kau sampai yang bisa gawe. Kerja di mana? Sini. Sini. Sangkut.
Ya, Haji Main. Haji Main, bahasa gue di Mekah. Haji Main, bahasa Haji Main. Ya. Saya katakan dari Kuisai, dari Komoditi ini, ya Koloroi, dari Kuasarai, sampai jangan ke Youtube. Jangan harus dua. Coba boleh. Jangan bisa. Dari teman-teman boleh itu maju dari sini ke bawah dari Ibu bapak sekalian, jumlah rakaat sholat kita ini tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi menjadi hadis dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kita hidup di desa sebagian. Sehingga itu kita perlu belajar hadis dari pemilu kimacoy Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kita melalui berbagai macam kitab hadis Rasulullah. Nah, ialah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si sepuh pada tahun lebih ligo agana nasalaki dia kan bersirup tu dito na inisir maka ada orang ligo na dita maka orang pantau na dita maka ada na dita maka kaya sirup na dita dia gagal. Nah ini melo di maka cuy kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melo di maka cuy dia kurang ini hadis-hadis nanita. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu untuk bisa kita maka cuy warisan mana dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang ini hadis maka ada warisan yang ketiga yang diwariskan kepada kita. Ia dari itu al-ulama'u warasatul anbiya. Naiya atau pandita, naiya ulama ia dari itu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Kita di Muhammadiyah bagus sekalian, tokoh kita Ki Haji Ahmad Dahlan bagus sekalian sebagai tukang ditata. Tausiah dan diri kagak Muhammadiyah kagak bisa nah itu haji mati kagak bisa. Nah ini bisa nih. Tahun berapa itu berdiri Muhammadiyah? Atau ibu-ibu mungkin kecuali pengurus IC dan Muhammadiyah. Atau jangan Sabtu juga pengurus dari sini lalu ini kabarnya. Ada anak di belakang ibu-ibu Tausiah dan berdiri Muhammadiyah. Tahun 19 Alhamdulillah. Tapi kalau kita terusnya kena jadi jangan nama disini. Nah, enggak ada disini. Ini nanti kena joloi. Panggilan saya kena jadi kita. Angkat tangan yang tahu. Sini. Ada sombongan. Kalau dia bisa jawab pertanyaan berikutnya, boleh dengan dia. Dua pertanyaan, Siti, tanggal siapa dari kita? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Harus siapa tahun gajah? Ini mulut pun tahu tanya, apa ada? Tahun gajah saja. Oke, iya. Nah kita wafat tanggal berapa? Nah, tahunnya kita berapa? Umurnya berapa tahun umurnya? Oh 63. Cocok kan? Soal kerjaan kita. Ini salah. Soal kerjaan kita.
Kemana ke saya? Ke Cuma itu kemana ke saya? Soal yang cerita. Ini salah. Soal ya? Ya, sedih. Soal yang mana cerita? Hari apa nak meninggal Rasulullah? Hari Senin juga. Hari Senin tidak jarang orang kita temukan meninggal dan hari lahirnya bersamaan. Rasulullah lahir hari Senin, juga meninggal hari Senin. Rasulullah lahir tanggal 12, juga meninggal tanggal 12. Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal, meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Pada esok tanggalan bulan kejadian dan Nabi Muhammad SAW si bawa amatinna. Ini mungkin tanda kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. 1400 tahun lebih yang silam Rasulullah SAW meninggalkan kita. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita ingin mengetahui seperti apa ajaran-ajaran Rasulullah. Makanya ada ulama yang menjadi pewaris Rasulullah SAW. Hingga itu Bapak Ibu sekalian, dari pemilu Imarola lalu sampai Nabi Muhammad SAW, ia akan mengurupai warisannya. Akorangi sunnah dari hadisan Nabi Muhammad SAW. Nenia, are kalinya di poleri ke pandritai, akace di poleri ke pandritai. Kege riasa ke pandrita, kege riasa ulama. Biasanya ulama masalah penting kaje, tania bahasa nadaya macam ramai. Ya, jadi dia ustaz penceramah dengan ulama. Biasanya itu pandrita, nesan halak pasalan dengan agama. Si Jojoki, si Tungkui, Adana dan Nia pantau kena. Dia gala pantau kena. Si Desere si bawa ajaran agama. Manini rial napesan kami kuang Allah Ta'ala. Dan ia malokku atinda digauki faktor keperintahan Allah Ta'ala. Itu ulama kita. Ulama sebagai warisan dari Rasulullah, pewaris dari Rasulullah SAW menjadi ikutan kita. Sehingga ajaran agama ini masalah berbikin hadir sangat tidak bisa kita pelajari kalau tidak melalui ulama. Untungnya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ulama-ulama kita dari dulu telah menyusun berbagai macam kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan oleh kita semua. Nah, sahabat madilalat dari berdua jadikan dan kita Muhammad SAW dan dia ini umatnya. Maka gue sangat berjauhan kita, sehingga susah untuk kita mengetahui seperti apa Rasulullah, seperti apa ajarannya. Makanya kita mengikut boleh di depan kita dari ulama-ulama kita. Jamaah maulid yang saya muliakan, supaya kita tidak salah di dalam menjalankan syariat ajaran agama kita. Alhamdulillah ulama-ulama kita menyusun berbagai kitab-kitab sebagai rujukan kita. Kita di Muhammadiyah berkait dengan syariat, fikih, umpamanya ada majelis tarjih yang Muhammadiyah yang merupakan kumpulan ulama-ulama Muhammadiyah yang memutuskan hasil-hasil ijtihad yang sesungguhnya untuk bisa dan mestinya kita ikuti sebagai warga masyarakat muslim. Tentu khususnya kita di Muhammadiyah. Demikian pula juga ulama-ulama kita yang lain. Kalau di Indonesia ini ada beberapa organisasi besar. Allah Muhammadiyah besar. Ada juga Nahdlatul Ulama. Engkau pantri tanah. Mereka tu ulama na. Mereka tu pokok nasusun ulama untuk menjadi panduan-panduan kita. Umatnya mengirim maka cuy. Dengan kita Muhammad SAW. Nah sekarang ada yang bertanya, mari lupa Ustaz. Kenapa pada wakil seluruh? Nah terkadang mereka perbedaan. Ya. Ada perbedaan yang muncul. Engkau tu kuno, engkau tu tidak kuno. Ya.
Kita di Muhammadiyah menjadi tradisi kita untuk tidak kunut. Tapi kita Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan orang yang kunut. Kita menghargai. Kenapa berbeda Bapak sekalian? Berbeda oleh karena berbedanya cara pandang ulama kita melihat tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, ulama-ulama kita juga memiliki kemampuan untuk berijtihad di dalam rangka menentukan satu hukum-hukum syariat dalam ajaran agama kita, dengan tentu berpedoman pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gue alhamdulillah itu negara permasalahan kami orang Rasulullah istimewa dia yang dulu, ya, yulu anak muda maka dia terjampangi, mampu wangi dulu, sekolah dulu, maka nasabah dia nasab tidak sungguh bahagia manusia. Ada kita di Muhammadiyah tradisi-tradisi kita yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita ada berbeda dengan masyarakat kita yang lain. Tidak ada masalah. Karena rujukannya semua ada. Dari mana rujukannya? Semua rujukannya adalah Al-Quran. Semua rujukannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan semua diriwayatkan oleh para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam syariat ajaran agama kita, selama ada hukum yang mendasari, terangkan dan dijelaskan untuk materi kata, maka dia tidak perlu yang pengewangi. Tidak ada gunanya untuk kita berselisih. Yang penting bagaimana kita menjalankan syariat yang benar menurut keyakinan kita. Tapi ini memang betul rujukannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama kita hingga sampai ajaran itu kepada kita umat saat ini. Ya, alhamdulillah, bos sekalian, di sini saya merasa sangat bergembira sekali. Untuk membaurkan berbagai macam kalangan masyarakat dengan melaksanakan perayaan Maulid. Ini adalah satu tradisi yang sangat bagus sekali. Karena di sini jamaahnya tentu ya ada mungkin yang tradisional Nahdiyin, ada yang pengurus Muhammadiyah, tidak usah kita pertentangkan. Masjidnya Allah itu tidak ada masjid NU. Masjidnya Allah itu rumahnya pengelola digagal masjid DDI. Digagal Masjid Muhammadiyah. Yang ada adalah masjid itu adalah rumahnya Allah, tempatnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Tapi ketika kita mayoritas sepakat, sepaham untuk melaksanakan satu tradisi-tradisi agama yang kita anggap afdal dan baik, bersatu bersama kita melaksanakannya, maka tentu itu jauh lebih bagus. Tapi kita tidak perlu bertentangan. Nah, syukurlah kita di Bajo, Bapak-Bapak sekalian, kita masih menjunjung tinggi adat-adat tradisi, sifat lebih sifat ini, saling menghargai antara satu dengan yang lain, sehingga tidak lagi menjadi pertentangan-pertentangan antara organisasi dan paham-paham keagamaan. Hanya satu yang perlu kita khawatirkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada kelompok masyarakat yang sesat dan menyesatkan, tidak berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW, bahkan menyalahi Al-Quran sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Kita biasa dengar dan biasa lihat di televisi bagus sekalian, ada oknum masyarakat kita yang bom bunuh diri. Biasa dengar bu, biasa lihat di televisi, ya. Dengan iming-iming dia membunuh dirinya dan membunuh orang yang ada di sekitarnya, karena orang yang ada di sekitarnya dianggap togut, dianggap kafir, karena dia sepaham dan sependapat dengan paham yang dipahami, dan dianggaplah dia halal darahnya, bisa dibunuh dan membunuhnya adalah jihad. Ketika dia mati karena jihad, maka dia mati syahid. Ketika dia mati syahid, maka dia akan bertemu dengan bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di pikirannya.
Padahal sesungguhnya itu adalah pikiran yang sesat. Itu adalah hal yang salah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kekerasan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan orang untuk membunuh sesuatu tanpa ada sebab. Bahkan Allah melarangnya. Wala taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Ya. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian diri saya ada masalah dan banyak karena berbeda keyakinan dengan kita, kemudian kita bunuh, maka tentu yang membunuh pasti tempatnya adalah neraka jahanam karena telah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk membunuh jiwa. Jiwa itu bukan hanya manusia, binatang saja Bapak dan Ibu sekalian. Dia dapat diriyuno, mereka tidak ada alasannya, kecuali itu alasannya baru bisa kita bunuh. Ya, biri-biri lo ketengah dan lain-lain itu kan kembali aja nanti di bawahnya. Ya, itu lagi, itu lagi, ini di bawah kecuali baru mengganggu ada alasan untuk kita menghilangkannya. Tapi kalau itu ada, itu makhluk Allah juga. Engkau harus menaruh biasa anak juru-juru, harus nak juru-juru apa? Harus nak juru-juru ya. Capung ya, ini capung biasa anak ketika nih roh, ketika nama tiga ini, itu jangan, karena itu tidak ada alasannya karena mereka tadi itu besar kemungkinannya untuk mati, dan itu bukan alasan untuk kita membunuh. Sehingga tidak boleh menjadikan binatang sebagai bahan mainan yang bahkan nanti bisa menyebabkan hilangnya jiwanya, hilangnya nyawanya, mati binatang itu larangan Allah. La taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Di sini ada dibunuh makhluk hidup dengan alasan yang tidak dibenarkan. Kecuali kalau dibenarkan ya ikan kita bunuh karena kita mau makan. Ini makhluk hidup. Kita potong kambing, potong sapi, potong ayam, silakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong, kita makan. Ya. Tapi dari itu ya curi-curi, ya. Kemudian meninggal, naudzubillah. Binatang saja Allah melarang kita untuk membunuhnya, apalagi jiwa manusia. Nah, kenapa terjadi pemahaman seperti ini? Inilah orang yang salah menimba ilmu pengetahuan. Dia menimba ilmu, menimba pelajaran bukan dari ulama sebagai pewaris Nabi, tapi dia menimba ilmu dari orang yang salah sehingga didoktrin untuk masuk surga, tapi sesungguhnya salah. Orang seperti ini sesungguhnya dalam mengorbankan orang, pada hakikatnya dia juga adalah korban. Korban apa? Korban doktrin yang salah. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak kita yang lain-lain kelihatan cara belajarnya, dia memang mereka ingat ada puisi, lain-lain kiro-kiro dia kita memisahkan pergaulan dengan masyarakat yang lain. Ya, maka perlu kita teliti jangan sampai ada gurunya yang kita tidak tahu yang boleh jadi menyebabkan dia memahami ajaran agama ini dengan salah, sehingga dia bisa tersesat dan menyesatkan orang lain. Kita hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini. Dan ini di Indonesia ada. Bahkan di Indonesia ini di Tenggarai Sulawesi Selatan termasuk bahagian yang juga ada beberapa oknum-oknum yang di Tenggarai memiliki ajaran-ajaran seperti ini. Alhamdulillah kita di Wawajo tidak menemukan oknum-oknum seperti ini, sehingga kita juga alhamdulillah masih bisa aman, baik-baik kehidupan kita dalam menjalankan syariat ajaran agama kita. Ini bagus sekalian. Al-Quran sudah Rasulullah dan ulama kita. Kita bermaulid seperti ini tentu kita mengikut ke situ. Agenda Nabi Muhammad SAW yang kecil, sehingga kita bermaulid seperti ini masa lebih hadir. Rasulullah SAW itu pada intinya menjadi dua pasaran yang sesungguhnya harus untuk kita
teladani kehidupan Rasulullah SAW sesuai dengan kadar kemampuan kita. Apa itu Bapak sekalian? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW napa kesingi bagena si sopung ribuanna. Rasulullah SAW memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariat ajaran agama Islam dengan baik yang dicontohkan kepada kita umatnya. Nabi Fatina makasilian luar biasa. Kau dijamin di masuk sulugan Nabi Muhammad SAW. Naik ya Fatina Nabi Muhammad SAW makasilian maka luar biasanya. Tiap malam Rasulullah SAW di tengah keheningan malam beliau bangun untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan salat tahajud. Itu Rasulullah SAW. Kenapa dilaksanakan ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Ini kita di sepertiga malam itu memanfaatkan waktunya untuk bertahajud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menempatkannya pada maqaman mahmuda, tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, tempat yang tiada lagi tempat melebihi ketinggiannya. Itu kemuliaannya. Rasulullah SAW selalu melakukannya, walaupun beliau sudah dijamin mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi syafaat Rasulullah SAW kepada kita semua di yaumul kiamat nantinya. Nabi Muhammad SAW dijamin tidak ada dosanya dalam kehidupannya di muka bumi ini ketika beliau hidup. Nabi Muhammad SAW minimal dikasih ratu dan sesuai di luar daftar dari serajana dan Nabi kita maksum, Rasulullah SAW bersih dari dosa. Tapi Rasulullah SAW masih tetap beristighfar, meminta ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Rasulullah SAW dalam riwayat selalu mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ibu bapak sekalian, kita ini menurut diri kita sekarang. Ya. Jaga kama, begamu amalan alhamdulillah. Tapi jaga kama, begani dosa tanah malam. Atau kan boleh jadi alhamdulillah kalau orang yang rajin bermaulid seperti ini, rajin ke masjid seperti ini, saya yakin orang-orang yang baik-baik semua amalia-amaliannya bagus. Nah, siapa yang bisa dijamin dalam sehari kita tidak ada dosa? Ya makanya itu kalau kita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, ya maka sepatutnya kita beristighfar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam masalah dari hadir. Kita miluan dapat kesalahan dan pengelakar pertama. Siapa tahu mungkin ada sebanyak atas lagi. Ya, dia nama kesini kalau kesalahan dan pengelakar ada kata pada pengesan sepanjang dia pergi masa sepanjang istighfar kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam sholat kita kan mestinya kita mengingat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kita tidak semua ketika kita mendirikan ibadah sholat kita yang menanda waktu tak masempanya karena rata makluman berseraja dan penganan pasti mega lese. Ya kita beristighfar lagi. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di kepulauan nama sempanya itu perlu diulas sebanyak tapi minimal kita beristighfar. Antar waktu dengan kita berkomunikasi dengan sesama manusia, ada kesalahan mungkin kita lakukan, kita istighfar lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa beristighfar. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, membiasakan lapas-lapas itu menjadi lapas-lapas yang selalu keluar dari mulut kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW dikatakan pasti sungguhnya dia si Allah Ta'ala melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aspek kehidupannya dilaksanakan, tidak lain niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ngalatalin nakatai. Jama-jama lino dan nabigau Nabi Muhammad SAW
Digaga katana sanadina katana wong Allah. Bahkan seluruh hartanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelanjakan di jalan Allah semuanya. Untuk apa? Masih bumi. Ada yang kasih bawa wong Allah dirukan ada yang bisa makan apa itu lebih sejarahnya dan wong Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, waktu kita yang disisakan Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa hidup di muka bumi ini, kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang boleh jadi tidak baik, tidak sempurna, masih perlu untuk disempurnakan. Boleh rokaban, dari kubangi, kawai kumisi gede, biasa mau kutu-kutu di motor kesubui, ya kan? Tetap tuh jangan harapkan orang lain membangunkan kita, tapi tetap boleh subuh. Itu kan masalah di sini tanpa sadar lebih hadir. Maka deh Nabi rakaatan yang kabla subuh ini 2 rakaat di waktu subuh. Khairun mimma lebih dengan dunia ini beserta dengan isinya. Khairun minad dunia wa ma fiha. Lebih mulia. Lebih dari sampainya 2 rakaat di waktu subuh masa lebih hadir. Tapi biasa masalah lebih hadir ya kita, masalah itu masjid dan motor nih, tapi dia butuh motor. Dia sedang pergi. Ya. Dia pernah bang, bisa nyebal, sedang pergi, dia pernah kamar. Ya, bisa sekarang kita kalau motor lambat sampai bawahnya. Nah. Ini bapak-bapak sekalian. Harus dikantu ya kita biasakan masalah lebih hadir. Insya Allah dari biasa nih, ya terbiasa nih kita bangun jam 3. Ada yang tadi terlalu begini. Terbiasa bangun jam 4. Tetap hadir itu begini. Ya, itu pandita. Dan insya Allah siapa yang selalu bangun subuh dan tidak tidur setelah subuh, itu insya Allah dimudahkan rezeki yang sebaik itu subuh malaikat dan tuangan Allah lihat bagi yang bidali anak dari rumah itu kita ketawakan. Ini biasa itu pula masuk pada subuh itu zaman pasti boleh biasa. Tapi ini malam dua dan gede. Ini masuk subuh juga beri malam rumah, insya Allah masih berani. Insya Allah. Nah ini dari kubur masuk pada subuh, ada gadi masuk pada subuh, ayo mami dari. Jemaah maulid yang saya muliakan. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memiliki maka cuy sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digaungkan pada sehingga sesungguh daripada Darul Fatah. Ya, pada badan ini kampung alhamdulillah sedikit maka sehingga sesungguh mata yang Allah promosi kita melaksanakan kegiatan silaturahim seperti itu. Jadi ini kita kesini sesungguh daripada Darul Fatah dalam pengertian bersilaturahim. Nabi Muhammad SAW dimudahkan rezekinya, disempuang idalena, dan niat iman, masalah lebih hadir akan dipanjangkan usianya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya, sehingga pada itu kesingnya sesungguhnya pada taruh patau, enggak tidak lihat madecing, kata roh ibu Allah Taala dari bolata, kadang mungkin kita tidak perhatikan, agar di tetangga ada orang yang tidak mampu. Tidak ada kampung, tidak ada orang miskin. Karena itu memang sudah kodratnya. Enggak tuh, hati boleh dan miskin minimal tidak sempurna kehidupannya seperti yang lainnya. Maka sesungguhnya itu adalah titipannya Allah dititipkan kepada orang beriman. Adakah orang beriman yang mau peduli terhadapnya agar supaya masa lebih hadir dia bisa menitipkan harta bendanya untuk anak yatim. Dia bisa menitipkan harta bendanya untuk orang-orang miskin. Ada anak yang mau sekolah tidak ada biayanya untuk sekolah. Ada orang yang mampu. Titipkan harta kita di situ. Nasabah ini dia punangi orang-orang yang kiri balanca dan budi Allah Taala. Yang maulid yang saya muliakan, kita masih ada acara sambutan-sambutan setelah ini. Saya kira ada kuda-kuda dari Nayawatwe membawa keberkahan buat kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya sehingga megesi ngasih disedita di gau angkatan di gau iperita Tuhan Allah Taala. Megesi ngasih disedita di gau angkatan di miri winapisan kami Tuhan Allah Taala. Dan nia megesi ngasih disedita sifat pindru-pindru, ya si wolong-wolong
Pidoki dicingi, gangana teropu dicingi di kampota, asabari, nama guru di baraka untuk Allah Ta'ala boleh bilang ini, dan dia nama jumpa baraka untuk Allah Ta'ala boleh bilang dari dologang Asia masing-masingnya, tuo lebut dan jedino, maka si kasih sukungan tadi pada taruh tahu, dan dia maka si pakai sebiata, lo si raja dan Allah Ta'ala. Saya kira demikian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam hal apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan, boleh jadi ada yang salah. Itu murni kesalahan dan kelalaian dari saya secara pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin nul wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.